Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan pemerintah pusat pada SAP. Yang beranggotakan saya sendiri Sri Mulyani dan rekan saya Hanum Nihla Nabila. Baik, kita akan lanjutkan ke slide berikutnya. Presentasi belanja operasi tertentu, CEKI belanja bantuan sosial terhadap seluruh belanja. Terdiri dari tunjangan kesehatan, janda atau duda, dan putra-putri pahlawan tidak mampu ekonomi, tunjangan pendidikan atau beasiswa masyarakat miskin, bantuan sembako bencana alam, yatim piatu, dan tuna sosial, perawatan kesehatan, obat-obatan, penyediaan pemakaman, penyuluhan penyakit menular bagi masyarakat tidak mampu, lembaga dan yayasan sosial. Selanjutnya, presentasi belanja menurut fungsi terhadap seluruh belanja pada tahun yang sama. Yang pertama, belanja perlindungan sosial terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Belanja perlindungan sosial mencukupi dana desa, subsidi, bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau JKN, bantuan sosial pangan, program keluarga harapan atau PKH, bidik misi, program Indonesia Pintar atau PIP, bantuan pangan non-tunai atau BPNT, pendanaan kegiatan usaha rakyat, program reformasi agraria dan perhutanan sosial atau PRAPS, dan program sertifikat tanah untuk rakyat. Yang kedua, belanja pelayanan umum terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Belanja pelayanan umum untuk mencapai GSB melalui peningkatan kinerja kelembagaan dan birokrasi, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik berbasis e-government, implementasi sakti, dan manajemen K atau L berbasis output. Kemudian, presentasi belanja pendidikan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Yang pertama, realisasi anggaran untuk belanja subfungsi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, mencakupi pendidikan umum dan pendidikan agama. Realisasi sesuai target RPJM untuk bantuan beasiswa, penurunan jumlah penduduk buta aksara, pertumbuhan angka partisipasi murni atau APM, dan angka partisipasi kasar atau APK, perlindungan dan pelayanan sosial anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, bantuan atau jaminan sosial, litbang, perlindungan sosial dan perlindungan sosial lain, peningkatan indeks pembangunan gender atau IPG, dan indeks pemberdayaan gender atau IPG. Yang kedua, minimum 20% APBN atau APBD teralokasi sebagai anggaran pendidikan, antara lain untuk beasiswa pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu atau bidik misi, bantuan siswa miskin atau realokasi subsidi BBM, sistem pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, APBN pendidikan disusun berdasar harga BBM atau premium, dan sebagai dana pengembangan pendidikan nasional. Selanjutnya, presentasi belanja pertahanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Yang pertama, mencakupi belanja pertahanan negara, belanja dukungan pertahanan, dan belanja litbang pertahanan. Yang kedua, APBN pertahanan dibagi proporsional kepada 3 matra di TNI, antara lain berupa penambahan SDM TNI wilayah Indonesia Timur dan pembangunan pangkalan militer satuan baru. Yang ketiga, APBN pertahanan terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Dijabarkan menurut unit organisasi dan program Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Selanjutnya, presentasi belanja ketertiban dan keamanan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Subfungsi belanja fungsi ketertiban dan keamanan adalah subfungsi kepolisian, penanggulangan bencana, pembinaan hukum, peradilan, litbang ketertiban dan keamanan, dan subfungsi lain-lain.
Subfungsi kepolisian mendominasi rumpun belanja ini dengan pertumbuhan tertinggi untuk membiayai program pengembangan SDM kepolisian, sarana dan prasarana kepolisian, pengembangan strategi keamanan dan ketertiban, pencegahan atau pemberangkatan separatisme, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. Subfungsi penanggulangan bencana terdiri atas program pengurangan risiko bencana, pencarian, dan penyelamatan. Baik, kita akan beranjak ke slide selanjutnya, yaitu presentasi belanja ekonomi terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi yang sama. Makin besar nisbah, makin aman situasi perekonomian. Nisbah membesar tak kala negara mengatasi masalah krisis ekonomi. Kemudian, presentasi belanja perlindungan lingkungan hidup terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Yang pertama, anggaran bertujuan untuk penguatan instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, perizinan, perpajakan lingkungan hidup, regulasi ekosistem, strategi lingkungan pada tataran global, pembangunan atau pemeliharaan demokrasi lingkungan, penguatan hukum perdata, hukum administrasi, dan hukum pidana lingkungan hidup, penguatan kelembagaan, perlindungan atau pengelolaan lingkungan hidup, penguatan SDM pemerintah, terutama pejabat, pengawas, dan penyidik lingkungan hidup. Yang kedua, anggaran bertujuan menahan kerusakan atau kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, mengatasi atau mencegah bencana banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, dan hunian. Penurunan jumlah atau kualitas SDA, meningkat kualitas alih fungsi lahan terutama hutan, peningkatan kesejahteraan lingkungan hidup bagi penduduk miskin, kesehatan dan keselamatan manusia, pengaturan izin usaha hijau, dan pengawasan emisi limbah atau AMDAL, dengan cita-cita ekonomi hijau lestari untuk peningkatan PDB dan penghasilan per kapita. Selanjutnya, yaitu presentasi belanja perumahan dan pemukiman terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Yang pertama, alokasi anggaran bagi Kementerian PUBL dimaksud untuk pembangunan infrastruktur, pendorong pertumbuhan, peralatan dan keadilan ekonomi dalam bentuk jalan, jembatan, gedungan, perumahan, pemukiman, jalur kereta, bandara, informasi, dan telekomunikasi. Yang kedua, anggaran dialokasikan untuk peningkatan konektivitas, ketahanan pangan dan air, permukiman dan perumahan, dengan sekitar 70% belanja modal terutama untuk konstruksi, peralatan, mesin, dan pengadaan tanah. Yang ketiga, pada sektor pemukiman, peningkatan layanan air minum nasional dengan pembangunan atau pemeliharaan sistem penyediaan air minum dan pengolahan air limbah. Penyediaan perumahan berupa anggaran pembangunan rusun, rumah swadaya, rumah khusus, bantuan prasarana dan mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang terakhir, alokasi pembiayaan investasi berupa biaya penanaman modal negara sebagai modal awal tabungan perumahan atau TAPERA dan pembangunan BLU pusat, pengelolaan dana pembiayaan perumahan atau PLU, PPDP, terutama pembangunan pemukiman transmigrasi sepanjang tol laut, darat, dan udara. Selanjutnya, presentasi belanja kesehatan terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Belanja fungsi kesehatan terdiri atas berbagai subfungsi obat, pembekalan kesehatan, pelayanan kesehatan perorangan, pelayanan kesehatan masyarakat, kependudukan dan keluarga berencana, litbang kesehatan, dan subfungsi lain dengan tujuan perbaikan layanan kesehatan ibu hamil dan bersalin atau kesehatan misalnya imunisasi, mortalitas, dan gizi anak, pengendalian penyakit menular, dan pembangunan SDM kesehatan. Kemudian, presentasi belanja pariwisata dan budaya terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Anggaran terdiri atas berbagai subfungsi pengembangan pariwisata atau hampir 50%, pembinaan penerbitan dan penyiaran, litbang pariwisata dan subfungsi lain dengan ukuran sukses, program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata, peningkatan wisata domestik dan wisatawan
asing, peningkatan daya asing pariwisata NKRI pada tataran global, pengelolaan terpadu cagar budaya misalnya rumpun candi dan situs, revitalisasi museum, subfungsi penelitian budaya dan arkeologi, pergelaran pameran, festival dan lomba. Selanjutnya, presentasi belanja agama terhadap seluruh belanja pada suatu akhir periode akuntansi. Anggaran mencakupi subfungsi peningkatan kehidupan beragama, program peningkatan kerukunan hidup beragama, pencegahan sara dan teror berbasis agama, program pencegahan kerusakan tempat ibadah, litbang agama dan pelayanan keagamaan lain-lain seperti bantuan pengurusan, undang-undang gangguan dan IMB bagi bangunan ibadah agama Islam, Kristen atau Katolik, Hindu dan Buddha. Dengan ukuran sukses tingkat kerukunan antara agama, jumlah atau kualitas pembangunan tempat ibadah dan kegiatan ritual agama didukung seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial, kualitas atau kuantitas penyelenggaraan haji dan ziarah keagamaan, penyediaan dana setoran awal untuk subsidi pemondokan, makanan dan kesehatan jenazah. Selanjutnya, presentasi belanja pertanian terhadap seluruh belanja. Subfungsi pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan mencakupi program peningkatan ketahanan pangan, peningkatan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produktivitas, dan mutu tanaman pangan menuju swasembada berkelanjutan. Swasembada daging sapi, penyediaan pangan hewan, pengembangan pertambangan SDM dan perikanan, pengembangan kelembagaan petani atau nelayan, atau pembudidaya ikan dengan cita-cita penyediaan bahan pangan pokok dari negeri, stabilitas harga komoditas pangan, pola pangan harapan, pertumbuhan sektor pertanian, sektor program gemar ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan presentasi dari rekan saya Sri Mulyani, yaitu mengenai analisis laporan realisasi anggaran berhampiran tren analisis. SAP mendorong analisis perbandingan lintas tahun, antara lain berbentuk neraca perbandingan, laporan operasional perbandingan, laporan arus kas perbandingan, dan LRA perbandingan untuk kecenderungan keuangan. Analisis berbentuk perbandingan, saldo atau neraca, atau volume, yaitu LO, LAK, dan LRK, antar pos yang sama atau rumput pos yang sama lintas tahun anggaran, menggambar kenaikan atau penurunan pos atau rumpun pos tersebut. Bila kenaikan faktual tergambar untuk beberapa tahun terakhir secara konsisten, tren tersebut mungkin diharapkan berulang terjadi di masa depan, demikian sebaliknya. Analisis tren 4 tahun menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat tren kenaikan aset pemerintah daerah sepanjang 4 tahun terakhir analisis, dengan presentasi kenaikan mengecil. Bila hal lain ceteris paribus, tren dapat diharapkan berlanjut, naik dalam porsi mengecil pada periode APBD selanjutnya. Analisis tren pendapatan pada laporan realisasi anggaran terdiri dari tren kenaikan atau penurunan dari pendapatan asli daerah, pendapatan pajak lokal, pungutan lokal, pendapatan negara pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan penjualan, pajak bumi bangunan, pendapatan biaya perolehan tanah dan hak atas tanah, pendapatan cukai, pendapatan biaya masuk, pendapatan pajak ekspor, pendapatan pajak lain-lain, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan bagi hasil, pengelolaan aset, kerjasama operasional, pengaturan bersama dan semacamnya, pendapatan negara bukan pajak yang lain seperti hasil, pengelolaan aset, pendapatan sewa, pendapatan badan layanan umum, hibah, sumbangan, donasi, haircut atau debt forgiveness antar tahun anggaran. Sedangkan analisis tren transfer pada laporan realisasi anggaran terdiri dari tren dana perimbangan dana bagi hasil, tren dana perimbangan dana bagi hasil sumber daya alam, tren dana perimbangan dana alokasi umum, tren dana perimbangan dana alokasi khusus, tren transfer lain terkait program dana otonomi khusus, tren transfer lain terkait program dana penyesuaian. Analisis tren belanja LRA yang terdiri dari tren kenaikan belanja modal,
tren penurunan belanja pegawai, tren kenaikan aktivitas pembiayaan atau financing, tren kenaikan belanja peningkatan kesejahteraan rakyat dalam APBN atau APBD yang terdiri dari tren belanja bansos dan bantuan sekolah swasta, tren belanja bantuan desa, tren belanja pendidikan, tren belanja kesehatan, tren bantuan khusus desa tertinggal, tren bantuan UMKM, dan tren belanja pelestarian lingkungan hidup. Kemudian selanjutnya, tren kenaikan belanja bunga, tren kenaikan belanja tak terduga, analisis tren surplus atau defisit pendapatan versus belanja dan transfer, tren penerimaan pembiayaan LRA, tren penerimaan pembiayaan dalam negeri, tren penerimaan pembiayaan luar negeri, tren pengeluaran pembiayaan LRA yang terdiri dari pengeluaran pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Selanjutnya, analisis tren sisa lebih atau kurang realisasi pembiayaan dan analisis tren surplus atau defisit realisasi APBN atau APBD secara keseluruhan. Nisbah keuangan khusus atau spesifik rasio analisis bagi LRA terdiri dari nisbah perubahan saldo ekuitas LKPP banding jumlah transfer APBN ke Pemda dan analisis perubahan anggaran yaitu kenaikan penurunan belanja pendidikan, kenaikan penurunan belanja modal, kenaikan atau penurunan berbagai jenis belanja untuk kepentingan masyarakat yaitu keamanan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Presentasi belanja pegawai terhadap PAD, presentasi belanja pegawai terhadap transfer APBN diterima pemerintah daerah. Rasio belanja pegawai terhadap belanja modal Pemda, persentase kenaikan belanja pegawai dibanding tahun lalu, pos PAD baru, banding jumlah PAD, tahun anggaran tertentu, rasio pertumbuhan investasi BUMD Pemda tahun ini dibanding tahun baru, rasio pertumbuhan utang Pemda atau obligasi Pemda dibanding pertumbuhan belanja modal Pemda, dan yang terakhir rasio perubahan LO, yaitu defisit atau surplus banding perubahan ekuitas entitas, apakah ia menurun atau meningkat. Selanjutnya, rasio APBN atau APBD program banding realisasi APBN program. Rasio APBN atau APBD proyek banding realisasi APBN proyek. Rasio APBN atau APBD kegiatan banding realisasi APBN kegiatan. Analisis perubahan saldo investasi dalam KSO dengan pihak swasta tahun anggaran dibanding tahun lalu. Analisis perubahan jumlah rekanan atau mitra usaha KSO tahun anggaran dibanding tahun lalu. Apakah membaik atau memburuk? Analisis perubahan hasil bagi hasil KSO lintas tahun anggaran, membaik atau memburuk. Perbandingan jumlah hibah diterima tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk. Perbandingan jumlah hibah diberikan tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk. Perbandingan jumlah hibah bantuan sosial tahun berjalan dengan tahun lalu, membaik atau memburuk. Dan yang terakhir adalah rasio perubahan tahunan pendapatan pajak dibagi seluruh jumlah pendapatan. Perbedaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang meliputi yang pertama urusan pemerintah absolut, yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, serta agama. Kemudian urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Urusan ini meliputi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial. Urusan pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar seperti tenaga kerja, pangan, pertahanan, dan lainnya. Kemudian urusan pilihan yaitu transmigrasi, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir adalah pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Perbedaan sistem akuntansi pemerintahan pusat dan daerah terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama adalah sistem akuntansi. Pada pemerintahan pusat, sistem akuntansi pemerintahan pusat mengatur operasi keuangan pemerintahan pusat, sedangkan pada pemerintah daerah terdapat sistem akuntansi pemerintah daerah yang mengatur operasi keuangan Pemda. Yang kedua adalah peraturan yang mengatur. Pada pemerintahan pusat diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 59 tahun 2005 yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Keuangan 171 tahun 2007. Sedangkan pada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006. Yang ketiga adalah konstruksi
akuntansi. Pada pemerintahan pusat terdapat sistem akuntansi bendahara umum negara dan sistem akuntansi instansi. Sedangkan pada pemerintah daerah terdapat sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah yang setara dengan SABUN dan sistem akuntansi satuan kerja pemerintah daerah yang setara dengan SAI. Yang terakhir adalah entitas akuntansi, presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara. Sedangkan bendahara umum negara dipegang oleh Menteri Keuangan dan kementerian lainnya sebagai pengguna anggaran. Sedangkan pada pemerintah daerah, kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Sedangkan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bendahara umum daerah. Dan pengguna anggaran adalah satuan kerja pemerintah daerah. Seperti yang bisa kita lihat di sini adalah contoh dari laporan realisasi APBN Pemerintah Republik Indonesia untuk tahun yang berakhir sampai dengan 2018 dan 2017. Di dalam LRA terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama pendapatan negara, yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Kemudian yang kedua adalah belanja negara yang terbagi menjadi belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian di sini yang ketiga adalah surplus dan defisit anggaran dari pendapatan negara dan belanja negara. Kemudian yang keempat adalah pembiayaan. Kemudian yang kelima adalah sisa lebih kurang pembiayaan anggaran dari pembiayaan dan surplus defisit anggaran pendapatan negara dan belanja negara. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau penjelasan kami, mohon maaf. Dan apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin bertanya, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.